Sahabatku di dalam Tuhan, senang sekali Tuhan perjumpakan kita saat ini. Tuhan akan menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman. Karena itu, mari beribadah, kita menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian hidup yang jujur. Pujian ini mendorong kita untuk berlaku jujur, tidak berdusta kepada Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Pakai hamba-Mu sesuka hati-Mu agar Engkau diagungkan, dimuliakan. Semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah. Tuhan berkati setiap pribadi bersama keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-3. Begini dikatakan, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah jujurlah, jangan berdusta. Ananias dan Safira adalah pasangan suami istri yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Ketika mereka menjual sebidang tanah, mereka bersepakat menyembunyikan dengan menahan sebagian hasil penjualan untuk kepentingan diri sendiri, dan sebagian dibawa dan diserahkan kepada para rasul, ayat 1 dan 2. Mereka berdusta dengan mengatakan bahwa memang demikianlah harga penjualan tanah tersebut dan apa yang dilakukan itu adalah pekerjaan iblis. Makanya Petrus katakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, ayat 3a. Hati yang dikuasai iblis tidak akan berkata jujur. Selalu yang diperkatakan adalah dusta, sebab iblis adalah pendusta, bapa segala dusta. Nanti lihat Yohanes 8 ayat 44. Ananias bukan saja berdusta kepada manusia, bukan hanya berdusta kepada para rasul, tapi yang terutama mendustai Roh Kudus, ayat 3b. Ia berdusta kepada Allah yang sebenarnya tidak dapat didustai. Sebab apa yang ada dalam hati, pikiran, apa yang tersembunyi, semua terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu,
sebagai keluarga Kristen, suami istri, orang tua anak, sebagai orang percaya hendaklah kita hidup jujur, terbuka kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang dapat disembunyikan. Hidup jujur kepada Tuhan itu nyata. Kita jujur kepada diri sendiri, jujur kepada semua orang. Sebagaimana pujian tadi, hidup yang jujur hendak kuserahkan. Itulah yang harus dilakukan. Jangan ada dusta di antara kita. Sebab dusta itu berasal dari iblis. Dan semua pendusta akan mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala. Wahyu 21 ayat 8. Artinya semua pendusta akan menerima hukuman, akan dihukum oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Ya, firman-Mu terpatri, termeterai di loh hati kami, dan terbuktikan di perilaku hidup kami. Kami akan berlaku jujur kepada sesama, dan terutama kepada Tuhan. Dan karena itu, diberkatilah semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada. Biar pelayanan ini datangkan berkat bagi banyak orang, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang bimbang diteguhkan, yang berjuang dalam studi mencari lapangan pekerjaan, Tuhan buat berhasil, Tuhan bukakan jalan, dan Tuhan yang kuduskan setiap perjuangan hidup di bidang kerja kami masing-masing. Datangkan rezeki kemujuran, dan yang bersyukur karena ulang tahun pribadi perkawinan atau sukses dalam segala sesuatu. Kuduskanlah sukacita itu, biar sukacita itu datangkan keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang besar akan menjagai, memelihara, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga saudara, kini dan selamanya. Amin. Trims.